Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sedikit mempresentasikan mengenai mata kuliah sistem pendukung lapisan dengan materi pemilihan menu makanan pada penderita obesitas dengan menggunakan metode TOPSIS. Penelitian ini dilakukan untuk membuat suatu sistem pendukung keputusan bagi penderita obesitas, khususnya dalam penelitian penentuan pemilihan menu makanan yang tepat saat dikonsumsi pada para penderita obesitas. Dikarenakan zaman yang semakin canggih dan serba instan membuat masyarakat kurang memperhatikan kandungan-kandungan makanan yang akan dikonsumsi. Sehingga ini menyebabkan banyaknya masyarakat baik tua maupun muda terserang obesitas. Penelitian ini bertujuan untuk membantu para penderita obesitas dalam memilih menu makanan yang tepat dan baik dengan memperhatikan observasi berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada. Kemudian data tersebut dihitung menggunakan perhitungan teknik for order preference by similarity to ideal solution atau TOPSIS. Perhitungan yang positif menggunakan prinsip bahan alternatif yang terpilih harus mempunyai jarak terdekat dari solusi ideal ini. Selanjutnya, bahan atau dasar penelitian ini karena kompleksnya tingkat kepentingan dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sehingga membutuhkan waktu istirahat, aktivitas jasmani, dan rekreasi, baik tua maupun yang muda. Kebanyakan tidak berpikir bahwa selain adanya faktor keturunan, membutuhkan gizi dan energi di dalam jangka waktu yang lama juga dapat menyebabkan terjadinya kegemukan atau obesitas. Selanjutnya, adapun tujuan-tujuan dari penelitian ini ada sebagai berikut. Yang pertama, membantu para penderita obesitas untuk memilih menu makanan yang baik dikonsumsi ataupun yang tidak. Yang kedua, membangun suatu model pengambilan keputusan pemilihan menu makanan dengan menggunakan metode TOPSIS. Selanjutnya, identifikasi masalah. Dari identifikasi masalah berikut, yaitu proses pengambilan keputusan pemilihan menu makanan pada penderita obesitas ini masih jarang diperhatikan. Faktanya, masih banyak para penderita obesitas yang tidak memperhatikan menu makanan yang baik dikonsumsi ataupun tidak. Serta kurangnya kebijakan para penderita obesitas untuk mengatur pola aktivitas hidupnya. Dilihat dari ilmu kedokteran, obesitas sangat berbahaya karena dapat menimbulkan terjadinya berbagai macam penyakit sampai risiko terjadinya kematian. Selanjutnya, berikut adalah algoritma atau langkah-langkah TOPSIS secara umum. TOPSIS mengikuti langkah sebagai berikut. Yang pertama, membuat matriks keputusan yang ternormalisasi. Yang kedua, membuat matriks keputusan yang ternormalisasi berbobot. Yang ketiga, menentukan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif. Yang keempat, menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif. Dan yang terakhir, ini ada 5 poin ya Pak. Menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif. Hingga menghasilkan TOPSIS membutuhkan rating kerja setiap alternatif AI pada setiap kriteria CJ yang ternormalisasi. Berikut matriks atau algoritma yang harus ditentukan untuk menentukan suatu pemilihan kebutuhan pada penderita obesitas. Ini Pak. Selanjutnya, analisis kebutuhan sistem. Melalui tahapan perhitungan TOPSIS yang dapat di atas, maka pembuatan sistem elemen-elemen yang dibutuhkan terdapat 2 alternatif dan kriteria. Yang pertama alternatif
yang kedua kriteria. Dari dua analisis kebutuhan sistem ini, di antaranya akan menggunakan kriteria-kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kandungan karbohidrat. Yang kedua, dari kandungan protein. Dari kandungan lemak. Dan yang keempat, dari kandungan kalori. Dan yang terakhir, dari kandungan kolesterol. Selanjutnya, berikut ini adalah tabel kriteria yang ditentukan tadi. Ini terdapat alternatifnya dari bahan makanan apa aja yang akan menjadi alternatif. Contohnya dari tempe, tahu, daging, dan macamnya. Dari nomor sendiri sudah ditentukan dari nomor 1 sampai nomor 10. Kemudian kriterianya sudah tersedia yang dipilih tadi dari karbohidrat, protein, lemak, kalori, dan kolesterol. Sehingga bisa menentukan pilihan yang akan dipilih nanti. Adapun tabel penilaian rankingnya akan digunakan untuk setiap kriteria makanan tersebut adalah di tabel berikut. Nilai 1 sampai 5. Berikut ada keterangannya. Dari nilai 1 sangat buruk, 2 buruk, nilai 3 cukup baik, nilai 4 baik, dan nilai 5 sangat baik. Berikut adalah cara perhitungan topsis. Maaf. Berikut cara-cara perhitungan topsis. Dilihat dari kecocokan alternatif terhadap setiap kriteria. Dari alternatif yang tadi ditentukan dari tempe, daging, dan semacamnya, kita tentukan dari kode A1 sampai dengan A10. Dan kriteria 1 sampai 5. Sehingga akan terjadi perhitungan seperti di bawah ini. Selanjutnya, ini lanjutan dari perhitungan tadi. Akan menghasilkan bobot-bobot ternormalisasi tergantung mana yang akan dipilih. Mencari Y max dan Y min. Dari hasil perhitungan tadi dapat disimpulkan bahwa di sini ada tabel dari hasil perhitungan tadi, yaitu dengan nomor 008 dengan kriteria terbaik. Sehingga ini merupakan solusi terbaik untuk dipilih bagi penderita obesitas. Yaitu di sini nomor 008 itu gandum. Jadi alternatif makanan gandum ini yang paling baik untuk dikonsumsi pada para penderita obesitas. Ikut presentasi yang singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.